Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Amani Lubis MA selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati para jajaran Bapak Ibu Dekan Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu dan kakak-kakak panitia pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan 2020 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang saya hormati seluruh mahasiswa baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas inayah dan hidayahnya. Saya dapat menyampaikan video ini dan dapat dilihat oleh teman-teman semua di waktu ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pertama-tama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Wahidatul Hasanah. Saya mahasiswa baru Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di era COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari work from home, school at home, bahkan sampai belanja pun dianjurkan dari rumah. Karena untuk memutus rantai penularan COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat pola konsumsi masyarakat yang tadinya secara offline menjadi online. Hal tersebut lantaran adanya kebijakan physical distancing yang ditujukan bagi pencegahan penyebaran COVID-19. E-commerce. Mungkin di masa pandemi ini dengan adanya e-commerce menjadi salah satu keuntungan bagi seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk membeli kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Saat ini e-commerce memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat Indonesia. Peminatnya yang banyak membuat bisnis ini sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada pertumbuhan industri e-commerce yang cukup signifikan. Kebijakan PSBB dari pemerintah dan rasa khawatir masyarakat terhadap resiko tertular COVID-19 membuat transaksi secara online menjadi lebih banyak dipilih, seperti transaksi produk kesehatan dan makanan. Hampir semua kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan berbelanja di toko online, marketplace, ataupun forum jual beli, terlebih saat pandemi. Hingga kini, transaksi e-commerce B2C atau business to consumer atau antara penjual dan pembeli masih mendominasi di Indonesia. Namun mungkin tak banyak yang menyadari bahwa transaksi B2B, business to business secara online juga menjadi pilihan banyak pelaku usaha dan pelanggan. E-commerce atau penjualan secara online sekarang merupakan sebuah solusi bagi UMKM yang masih bisa menjalankan usahanya untuk tetap dapat memasarkan produknya sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. Pemerintah juga mulai melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit pajak akibat pelambatan ekonomi. Percepatan transformasi e-commerce menjadikan berbelanja online sebagai suatu pilihan yang sangat logis untuk dilakukan masyarakat di kala pandemi. Maka dari itu, tak heran jika semakin banyak brand yang gencar mempromosikan toko online dan produk mereka setiap harinya di platform e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan yang lainnya. Rantai pasokan kini berada di bawah tekanan bagi banyak brand yang menjual produknya secara online, terutama saat banyak permintaan tinggi dan persediaan yang dimiliki rendah. Maka dari itu, bagaimana cara mengelola dan memaksimalkan setiap peluang untuk menjual produk kepada target audiens? Dengan konsumen yang sekarang lebih mengandalkan dunia digital, bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa mereka akan mendapatkan porsi yang tepat dari retail di dunia online saat ini? 1. Berikan perhatian lebih pada perubahan kebiasaan pencarian pengguna. Di poin ini perlu dipastikan bahwa brand dan bisnis Anda dapat memahami kebutuhan pelanggan, meskipun dalam situasi seperti saat ini. Apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa bisnis kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, pencarian tentang sarung tangan di bulan ini. Jika dibandingkan bulan Januari lalu, tentunya dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Penting untuk memastikan bahwa Anda menyajikan konsumen Anda konteks kebutuhan mereka yang update serta relevan untuk meningkatkan konversi dari bisnis Anda. 2. Jika stok produk habis, tawarkan produk lain yang sejenis jika memungkinkan. Hal tersebut sebetulnya dapat diantisipasi dengan menawarkan produk alternatif sejenis yang sesuai dengan minat konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan layanan dari customer service untuk berinisiatif melakukan
Penawaran produk alternatif langsung terhadap konsumen. Tujuannya agar konsumen tidak beralih pada produk brand atau toko lain. 3. Jangan takut untuk menaikkan harga jika memang diperlukan. Meningkatkan harga secara tepat untuk menjaga bisnis dari faktor yang tidak diketahui ini bukanlah hal yang buruk, selama menaikkan harga dengan benar dan memikirkan konsumen. Salah satu strategi e-commerce ialah mereka mengambil peran service solution. Maksudnya, banyak dari mereka menjamin bahwa barang yang mereka kirim dari platform mereka aman. Sebelum COVID-19, e-commerce hanyalah sebuah pilihan. Namun untuk sekarang, penting sekali bagi toko retail dan produsen untuk menjual produk melalui platform e-commerce agar mampu mempertahankan bisnis mereka. Hal ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif karena konsumen akan semakin terbiasa berbelanja secara online. Tetap semangat untuk para penggiat e-commerce dan juga jangan lupa untuk selalu berinovasi di masa pandemi ini yang membuat untuk bekerja keras 2 kali lipat untuk berinovasi karena harus memahami kebutuhan para customer. Dan untuk yang belum mencoba memulai usahanya dengan e-commerce ini, coba untuk mulai dari diri sendiri, mulai dari memasarkan produk melalui akun pribadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.